Dimana channel ini itu kontennya tuh banyak hal yang bermanfaat guys. Kayak misalkan kita bahas isu-isu, pengetahuan, dan juga kayak misalkan pengalaman yang dimana itu berguna banget untuk profesi keperawatan ya. Dan saya Penjaka Tika sebagai perwakilan HMPSIK Universitas Paletehan akan membawakan acara podcast pada hari ini. Sebelumnya gimana nih kabar semuanya ya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih ya, ada di sebelah kanan saya Kak Zidan. Mungkin boleh dibuka dulu masker Kak Zidan. Sekaligus say hello kepada kamera. Halo. Nah, di sini kita sudah ada Kak Zidan ya, yang membersamai acara kita pada hari ini. Bagaimana yang kita tahu, Kak Zidan ini menjabat sebagai Presma atau Presiden Mahasiswa dari 2021 sampai 2022. Jadi, podcast sekarang ini kita akan menguak yaitu rahasia tersembunyi di balik kepemimpinan Universitas Paletehan. Bagaimana nih? Apa Kak Zidan bersedia? Siap. Gimana tadi konteksnya menguak tentang Paletehan? Rahasia tersembunyi di balik kepemimpinan Presma Universitas Paletehan. Oke, maafan ya. Oke, kalau begitu sebelumnya ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zidan ya, yang udah mau nih menyempatkan waktunya. Apalagi sekarang kan hari weekend kan ya, siapa tahu mau healing, mau rebahan, atau misalkan Kak Zidan lagi sibuk nih ya, lagi mau misalkan nabung untuk masa depan, atau bahkan mungkin di tingkat 4 ini sekarang ya, yang lagi pusing-pusingnya soal skripsi nih ya, atau mau nulis skripsi apa nikah gitu tuh ya. Jadi terima kasih ya Kak Zidan ya. Semoga ilmu yang Kak Zidan berikan hari ini bisa dijadikan motivasi untuk kita semua dan jadi amal barakah juga kepada kita. Kalau begitu kan kita tahu nih ya, tak kenal itu mah kata sayang. Makanya itu kalau udah kenal, haruslah kita saling menyayangi, jangan saling tinggalin, karena yang ditinggalin itu sakit guys. Kalau begitu kita baca dulu ya CV-nya Kak Zidan biar kita lebih mengenal Kak Zidan, kemudian kita menumbuhkan rasa saling menyayangi sesama ya. Oke, untuk pembacaan CV-nya Kak Zidan, nama Muhammad Zidan Nugraha, alamat Kampung Ceket Melati, RT 1 RW 3, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tempat dan tanggal lahir Pandeglang 18 September 2000. Nomor telepon 081 290 372 407. Hobinya itu sepak bola. Nah, sekarang kita melihat riwayat organisasinya. Yang pertama kan kita pasti tahu dulu ya pendidikannya itu seperti apa. Di sini beliau pernah pendidikan pertama di SDN Saruni 1 pada 2006 sampai 2012. Kemudian masuk ke MTSN Modal Pandeglang 1 pada tahun 2012 sampai 2015. SMA 2 Pandeglang dari 2015 sampai 2018. Kemudian yang terakhir sekarang ya, Universitas Paletehan dari 2018 sampai sekarang. Kita melihat riwayat organisasinya. Yang pertama kan kita pasti tahu dulu ya pendidikannya itu seperti apa. Di sini beliau pernah pendidikan pertama di SDN Saruni 1 pada 2006 sampai 2012. Kemudian masuk ke MTSN Modal Pandeglang 1 pada tahun 2012 sampai 2015. SMA 2 Pandeglang dari 2015 sampai 2018. Kemudian yang terakhir sekarang ya, Universitas Paletehan dari 2018 sampai sekarang. Nah, itu kan riwayat pendidikan nih. Kita harus tahu juga riwayat organisasi karena kan tema kita menguak kepemimpinannya. Riwayat organisasi yang dulu tuh pernah menjadi TOT HMPSIK, kemudian Wakil Ketua HMPSIK 2019 sampai 2020, kemudian menjadi Stafdirjen Sosmas Tekniki pada wilayah 3, dan kemudian menjadi Ketua Umum HMPSIK 2020 sampai 2021. Sekarang hingga menjabat menjadi Presiden Mahasiswa atau Presma Universitas Paletehan. Seperti yang kita tahu ya, pengalaman Presma Azidan ini tuh banyak banget kan di riwayat organisasi dan juga kegiatannya. Yang aku sebutkan sebelumnya itu hanya beberapa karena tidak mungkin kita menyebutkan semuanya. Karena itu, melihat ya Kak Zidan ini awalnya dari TOT HMPSIK hingga menjadi Presiden Mahasiswa sampai sekarang ini,
kita itu ingin tahu ya bagaimana perjuangannya Kak Zidan tuh seperti apa, perjalanannya seperti apa, suka dukanya seperti apa gitu. Nah, karena itu kita bisa langsung mulai aja kali ya Kak Zidan ya. Oh ya, buat teman-teman nih ya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, oke? Karena kan kalian ini mengajukan pertanyaan kan di mengajukan pertanyaan di Instagram kan melalui player. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir karena di sini melalui Kak Zidan kita akan menjawab langsung pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita mulai aja kali ya. Pertama nih, bagaimana sih suka dukanya Kak Zidan tuh sebagai Presma dari dulu sampai sekarang gitu ya? Oke, suka dukanya ya. Paling banyak dukanya sih. Oh. Karena menurut saya itu ketika kita memimpin itu suatu cobaan buat kita. Kenapa banyak saya bilang banyak dukanya bukan banyak sukanya? Karena ya tadi biasanya orang-orang melihat kita itu lebih ke enaknya dulu, nggak ngelihat tantangan apa ada di dalamnya, terus hambatan apa yang dalamnya. Justru kalau saya lihatnya dari situ dulu. Saya lebih orang yang lebih ke survival, lebih ke challenge. Jadi lebih melihat ada potensi apa yang bisa saya gali di sana. Jadi kenapa saya bilang banyak dukanya? Karena ya ketika kita memimpin itu mau nggak mau banyak yang kita korbankan. Salah satunya mungkin akademik juga, terus juga mungkin waktu, tenaga, bahkan finansial yang kita punya juga kita korbankan gitu. Belum lagi soal waktu ya. Mungkin saya di sini mungkin banyak mengorbankan waktu, apalagi semenjak jadi Presma itu udah nggak ada waktu lagi dengan orang-orang tercinta, udah nggak ada lagi waktu dengan keluarga gitu, dengan teman-teman sahabat yang biasa nongkrong kayak gimana. Jadi kita mau nggak mau ketika memimpin pun harus ada yang kita korbankan, tapi tetap ada impactnya juga ke kita karena hal yang positif yang kita ambil di situ. Jadi saya ketika menjadi seorang pemimpin bukan lagi berbicara tentang diri saya sendiri gitu kan, karena ini udah berbicara tentang orang banyak juga, jadi saya banyak yang kita korbankan. Makanya kenapa saya bilang banyak dukanya, karena itu tadi banyak yang saya korbankan, banyak yang saya keluarkan lah ketika saya berorganisasi. Tapi itu tadi saya selalu berpikir kalau nanti saya akan menuai sesuatu yang mungkin itu tadi yang saya prosesnya, karena saya selalu melihat dari prosesnya. Banyak kok kalau misalnya kayak cerita dukanya ketika berorganisasi, apalagi ketika masa perjalanan saya dari bawah sampai sekarang jadi Presma, itu benar-benar luar biasa. Karena emang di samping mungkin teman-teman tahulah kegiatan akademik, belum lagi persoalan pribadi, masalah keluarga, itu menjadi tantangan juga buat saya ketika memimpin organisasi. Mau gimana pun saya harus profesional, mau gimana pun saya harus bisa memanage, karena ya penting menurut saya. Kenapa saya selalu menempatkan diri saya itu dengan tantangan, dengan challenge yang baru, karena itu tadi hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan kan, kalau misalnya katakan Azwa ya. Iya. Hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak bisa dimenangkan. Itu makanya kenapa saya memilih untuk berproses, walaupun ya kadang sakit hati, walaupun kadang capek, lelah, tapi itu tadi saya senang menjalani proses ini, saya nikmatin itu. Jadi itu tadilah, kalau misalnya sukanya apa ya, kalau misalnya bilang sukanya, kalau misalnya dihormatin, saya nggak suka juga dihormatin ataupun dipuja-puja karena saya Presma banyak yang ngefans, enggak. Tapi sukanya sih lebih ke relasi yang mungkin banyak membantu kita ketika kita memang merasa kesulitan, ketika kita merasa butuh sesuatu, itu rasanya mudah banget. Karena apa? Karena saya berjalan organisasi tadi, saya senang silaturahmi, saya senang bernegosiasi dengan orang, saya senang dengan bermitra dengan orang gitu loh. Jadi ketika saya butuh apa-apa itu rasanya mudah. Itu sih yang mungkin kerasa enaknya ya ketika sampai sekarang gitu lah. Mungkin kadang nggak nyangka juga melihat proses saya yang begitu panjang ketika menjalani sebuah organisasi. Walaupun saya baru mulai organisasi itu di kuliah. Jujur saya waktu SMP, SMA itu orang yang kontra sekali dengan organisasi. Karena orang yang gimana ya, saya itu orang yang ya udah gitu, orangnya EGP emang gue pikir. Jadi kalau orang yang organisasi itu rasanya apa sih lu, sibuk gitu kan. Kerjanya cuma futsal, main bola itu aja tiap hari. Paling ya tadi lah kalau misalnya di sekolah ya. Kerjanya cuma main futsal aja karena emang terkenalnya anak futsal gitu kan. Tapi ketika berorganisasi di kampus baru saya mengorganisasi. Awalnya
mindset itu kepikiran ada di ini sih, saya dapat teguran, kayak bukan teguran sih, lebih ke punishment. Ada teman bapak saya bilang kayak gini, dia di kepartaian juga, berbagai kepartaian, dia dulu organisator juga. Dia bilang kayak gini, Jidan kuliah ikut organisasi enggak? Males sih sebenarnya, tapi ikut olahraga seperti latihan futsal. Cina, kuliah mah jangan, maksudnya orientasi kita jangan hanya ke nilai. Dan saya bukan menyalahkan teman-teman yang bergerak di akademisi ya, tapi ketika berorganisasi itu katanya kita banyak yang kita ambil pelajaran, entah itu mental, entah itu kualitas kita, wawasan kita, problem solver kita. Ketika kita dihadapi dengan suatu masalah itu kan kita berpikir ya untuk mencari jalan keluarnya kayak gimana, untuk mencari solusinya bagaimana gitu, untuk menyatukan semua kepala. Kan katanya organisasi itu kan beda-beda kepala ya, biasanya susah lah ada ya. crash, ada gesekan. Itu sih yang menjadi tantangannya, apalagi sebagai seorang pemimpin, kita yang harus memposisikan diri sebagai penengah, sebagai penetralisir, sebagai problem solver di sana gitu. Jadi banyak hal lah yang mungkin suka duka saya ketika menjadi seorang pemimpin ya, khususnya ketika bergerak di organisasi. Tadi kan kalau nggak salah awalnya itu Kak Jidan kurang tertarik ya sama organisasi. Nah, sebenarnya sejujur pengalaman aku juga, teman aku tuh bilang buat apa sih organisasi gitu tuh ya. Toh juga dunia kerja mungkin nggak butuh-butuh amat gitu. Nah, gimana apa yang membuat mindset Kak Jidan tuh berubah gitu tuh? Yang awalnya nggak peduli sama organisasi, tiba-tiba sekarang memulai gitu. Apa dari rasa penasaran, kepo-kepo atau gimana? Justru salah ya kalau misalnya bilang dunia kerja itu nggak butuh organisasi. Justru kita berorganisasi itu nanti bakalan terjadi di dunia kerja, mau nggak mau. Itu udah banyak yang bilang seperti itu, walaupun saya belum merasakan, tapi saya setidaknya merasakan ketika orang-orang yang jadi ya, dia lahir dari organisasi. Tapi itu tadi, karena ya sudah terbiasa dengan segala tekanan, dengan segala pressure, dengan segala punishment yang dia dapat, dengan segala tantangan yang dia dapat. Jadi ketika orang yang bekerja juga sama tekanannya, bahkan dunia kerja katanya lebih kejam daripada dunia organisasi. Itu benar. Dan itu tadi, kita nggak kaget lagi mengenai mental kita ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya saya banyak dapat cerita juga dari senior, dari tokoh-tokoh yang mungkin sekarang sudah menjadi orang ya. Saya karena sering diskusi dengan mereka. Kayak saya misalnya, dia cerita dulu dia IPK nggak terlalu besar katanya. Dia bergerak cuma organisasi, tapi itu tadi dia serius, dan dia ya tadi ketika kita nyebur ini sekali bisa berenang, jangan hanya cuma sekedar basah. Nanti tenggelam. Iya, hanya sekedar basah. Jadi sia-sia. Kita cuma basah doang tapi nggak bisa berenang katanya. Makanya saya selalu melihat orang-orang yang hebat kadang lahir juga dari organisasi yang dia jalani gitu loh. Karena itu tadilah, dia belajar banyak hal di organisasi. Karena kan di organisasi itu bukan kita disuapin ya, tapi kita mengeksplor apa yang ada di dalamnya. Kita mengeksplor apa yang bisa kita menjadi apa ya, yang bisa kita eksekusi gitu loh. Itu sih kalau saya lihat ya, ketika kita berorganisasi itu bukan malah nggak kepake di dunia kerja, justru di dunia kerja itu banyak hal-hal di organisasi yang harusnya kita bisa di sana gitu. Iya, mungkin ungkapan dari Kak Jidan tadi itu ya bisa mengubah mindset kita. Kalau misalkan ada teman bilang apa sih buat apa organisasi ya, toh nggak masuk ke dunia kerja, salah guys ya. Kita organisasi itu juga bisa dilatih public speaking, gimana cara bertanggung jawab, pokoknya bermanfaat banget. Nggak ada salahnya masuk organisasi. Nah, mungkin lanjut kali ya Kak ya. Kan Kak Jidan ini kan jadi pemimpin ya, presiden mahasiswa, itu pasti rasa lelah, capek gitu tuh ya. Nah, itu gimana cara Kak Jidan itu biar semangat lagi gitu, gimana? Rasa lelah pasti ada ya, karena itu tadilah, ketika kita berorganisasi kita sering merasakan yang namanya nggak dihargain. Ya mungkin lagi cerita pribadi saya, nggak dihargain, terus juga capek kadang, lihat teman-teman ini susah diatur ataupun kayak gimana lah. Kadang itulah dinamika organisasi ya. Tapi justru saya kadang kangen kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin di organisasinya enak-enak aja. Justru saya lebih senang yang kayak ada tantangan untuk saya. Tapi itu tadi, rasa lelah, rasa capek, rasa kayak sia-sia, buang-buang waktu pernah terjadi dalam diri saya di organisasi. Bahkan kata saya udah banyak yang saya korbankan, bahkan finansial saya sendiri pun gitu kan. Karena itu adalah kita seharusnya banyak memberikan ke organisasi, bukan malah dapat dari organisasi. Itu sih yang prinsip yang saya pegang di organisasi ya, karena melihat sekarang banyak yang hidup dari organisasi tapi lupa menghidupi organisasi gitu loh. Jadi itu tadi mindsetnya yang diubah, karena emang ketika lelah saya kembali lagi ke ini pilihan yang udah saya putuskan. Iya, ini saya udah dapat amanah, saya juga udah
dapat kepercayaan dari orang. Untuk saya kembali lagi misalnya kayak semangat, paling untuk ngecas semangat saya satu sih kalau saya pribadi ya, karena saya juga kadang sering merasa kayak butuh support system. Iya. Karena itu tadi saya orang yang terbilang gampang Betul. perasaan gitu kan. Jadi dulu itu saya punya guru itu benar-benar luar biasa menyemangati saya, karena saya juga pernah ada di posisi di paling rendah, putus asa, pernah ada di posisi seperti itu. Tapi tadi saya punya guru yang mungkin ngajarin saya dari kecil, eh, ketika emang ada sesuatu itu salah satu bumbu dalam hidup gitu kan. Jadi saya selalu semangatnya itu tadi ngecas. Jadi kalau saya lagi ruwet, lagi pusing itu satu sih, kalau saya pasti pulang. Saya pulang, pasti saya ke ibu saya. Rasanya cuma ngelihat mukanya, salaman, minta ridhonya, doanya, rasanya selesai. Dan itu saya ngecas lagi semangat saya. Itu sih mungkin yang menjadi kenapa saya bertahan di organisasi dengan segala tuntutan, dengan segala tekanan ya. Tapi itu tadi yang saya jalankan. Saya senang dengan proses ini gitu. Saya nikmatin itu. Berarti alasan terkuat Kak Zidan itu karena orang tua ya. Bisa Iya. jadi orang tua juga buat Itu, semangatnya iya, gitu ya. sebagai support system. Karena ya tadilah kita menjalani organisasi juga harus ikhlas, tanpa ada embel-embel apa-apa ya, karena ikhlas di omongan aja tapi di hatinya ngegelenek, rasanya juga nggak ikhlas gitu kan. Takutnya ada mangkat tersembunyi kan masuk organisasi, jatuhnya malah gak berkah bisa jadi Iya, kan. betul. Oke, mungkin lanjut ya Kak ya. Kalau misalkan perubahan yang Kak Zidan rasakan itu apa? Mungkin dari TOT sampai Sika kan dulu masih lingkup TOT, terus kemudian naik wakil, ketua, nah tiba-tiba kan Presma. Pasti kan HMP Sika langsung ke seluruh prodi gitu ya. Apa aja itu perubahan yang Kak Zidan rasakan? Baik itu dari segi mungkin lingkungan, orang-orangnya apa gimana? Iya, mungkin di samping itu ya, perjalanan saya sebenarnya nggak menyangka akan ada di titik ini, karena di posisi ini, karena melihat saya awalnya nggak tertarik juga dengan organisasi dan nggak ada planning apa-apa tentang organisasi. Bahkan sampai jadi presma pun saya nggak pernah ada kepikiran awalnya. Ketika jadi TOT nggak ada pernah ada kepikiran jadi ketua ataupun jadi presma gitu kan. Maksudnya saya naik satu tingkat itu tuh atas dasar itu tadi, proses saya rasa tumbuh, dipercaya sama orang gitu loh. Jadi yang tadi Faiza sampaikan, misalnya dari zaman TOT sampai sekarang presma itu sebenarnya di luar kendali daripada saya, tapi itu tadi karena mungkin saya menekuni ini dengan ikhlas, dengan legowo, saya pengen tumbuh sih, karena saya juga ngerasa diri saya belum jadi apa-apa, saya juga belum bisa ngasih apa-apa, dan belum ada yang bisa saya berikan juga gitu kan untuk orang-orang di sekitar saya. Tapi tetap saya juga pengen selalu menebar kemanfaatan. Saya juga emang pengen ada impact hidup saya, karena ya tadilah fase-fase yang udah kita jalanin, yang udah kita lewatin ini salah satu mungkin buat diri kita tumbuh gitu loh. Jadi saya selalu berprinsip kayak gini, lebih baik jadi pohon walaupun badannya besar, tapi pohon dipuja dan berbuah gitu loh, dibanding kita jadi rumput tapi diinjak-injak gitu. Jadi ya saya memilih menjadi seorang pimpinan, lebih memilih sebagai jadi seorang ketua karena tadi, karena saya rasa tekanan yang ada di dalam diri saya itu menjadikan diri saya tumbuh gitu loh, menjadikan diri saya pengen berbenah lagi. Saya juga ngerasa ilmu saya masih kurang, masih jauh, saya masih saya bodoh. Saya juga merasa kalau saya masih belum jadi apa-apa, tapi itu tadi dengan organisasi, dengan saya ingin berproses ya, karena organisasi itu kan di mana aja, kita berproses di mana aja, ya tapi itu tadi kita juga harus ikhlas ngejalin dan niat sih yang paling, karena yang paling kita itu bakal ngedapetin sesuai niat kita. Betul banget. Oke. Mungkin ya kan Kak Zidan ini udah ya ada pengalaman sekitar 6 bulan atau enggak berapa gitu. Nah, selama Kak Zidan pimpin nih di suatu organisasi khususnya jadi presma sekarang, ada nggak sih hal tersulit yang Kak Zidan rasakan dan mengapa itu disebut hal yang tersulit gitu? Mungkin kayak misalkan ngatur seseorang kah atau masalah yang membesar gitu, ada nggak? Oh, selama jadi presma ya? Iya, selama jadi presma. Hal-hal tersulit sih mengatur waktu, karena itu tadi kenapa saya mungkin ketika jadi ketua himpunan masih nggak terlalu sibuk ya, karena ya mungkin kegiatan-kegiatan saya banyak di luar juga, tapi tetaplah nggak terlalu sibuk kayak sekarang jadi presma. Kalau sekarang saya udah jarang pulang, hampir sebulan sekali pulang juga. Ya itu adalah gimana ada panggilan misalnya ada acara ya. Karena emang luar biasa ketika di presma itu
kita kayak seakan-akan udah mengabdikan diri kita pada organisasi, waktu kita ke organisasi. Karena itu tadi tuntutan jabatan juga kan, tuntutan identitas kita, tanggung jawab juga gitu loh di organisasi. Yang paling tersulit itu sih mengatur jam istirahat sama mengatur waktu. Manage waktu ya. Iya, hal yang tersulit juga ya selama ini saya hadapin dengan kawan-kawan BEM bersama, nggak ada sih yang ngerasa sulit karena itu tadi teman-teman juga saling menguatkan satu sama lain, di BEM juga saling membesarkan satu sama lain. Jadi hal apapun yang menjadi persoalan kita hadapin bareng-bareng. Jadi saya nggak merasa sulit sendirian karena saya punya teman-teman nih. Karena saya nganggapnya ya di BEM itu sebagai keluarga lah. Teman-teman juga sama, ketika satu ada masalah kita semua berkorban, kita semua menyelesaikan. Itu sih yang mungkin merasa nggak terlalu sulit ya di BEM. Cuma itu tadi sih kalau untuk diri saya sendiri yang paling pertama jam istirahat, kayak sama untuk mengatur waktu aja sih. Sama keluarga sama teman gitu ya. Kita udah nggak punya waktu sama itu. Iya. Kadang selalu dengan urusan-urusan, selalu dengan diplomasi kesana kesini gitu kan. Kadang ada kegiatan, ada acara, ataupun mungkin ya tadilah kadang pikiran kita malah mikirin organisasi, bukan malah mikirin istirahat gitu loh, atau makan. Bahkan itu di nomor kesampingkan gitu. Iya. Mungkin sampai telat kali makan ya. Ya begitulah kalau di organisasi sih itu ya. Untuk sementara ini di BEM hal-hal tersulit sih paling untuk internal BEM 6 bulan ini menurut saya aman karena teman-teman cukup kompak ya, cukup nge-backup sama lain. Walaupun ya saya sempat kehilangan sekretaris umum saya, itu rasanya emang benar-benar luar biasa karena emang dia yang selalu ada di samping saya gitu kan, selalu dari HMPSIK ya. Iya, dari HMPSIK. Itu sih yang mungkin ngerasa kayak orang terdekat orang yang sering bantu saya gitu kan, udah saya anggap adik sendiri. Cuman ya benar-benar kemarin sempat banyak orang-orang yang kehilangan beliau juga, apalagi terutama di BEM ya, dan saya sendiri itu orang. Itu sih yang mungkin yang kemarin terasa di BEM. Ya, semoga aja beliau diterima di sisi Allah ya. Amin. Ditempatkan paling tinggi. Amin. Kan tadi itu kan Kak Zidan tuh bilang paling sulit itu manajemen waktu ya. Nah, apalagi kan Kak Zidan tuh sekarang itu udah tingkat 4. Aku tuh pernah dengar juga kalau misalkan MK tersulit itu kegawat darurat. Apalagi kan sekarang juga jadi mahasiswa terakhir, letaknya lagi keperawatan. Nah, itu gimana gitu? Cara bagi waktu organisasi, apalagi sekarang kan presma, terus mungkin juga ujian demi ujian, apalagi sekarang skripsi, itu gimana cara Kak Zidan mengatasinya itu? Nah, itu sih yang mungkin menjadi sampai saat ini itu menjadi challenge ya buat saya, karena itu menjadi yang persoalan yang belum selesai juga di saya. Karena itu tadilah, di samping saya banyak urusin organisasi, di samping saya banyak keluar kesana kesini, kata dosen macam jangan terlalu banyak organisasi, mikirin kuliah kamu, jangan kasihan sama orang tua. Tapi di samping itu saya juga tanggung jawab, karena saya di samping itu kan ada tanggung jawab dengan orang tua juga yang biayai saya gitu kan untuk akademik. Tapi alhamdulillah untuk nilai saya nggak pernah turun, apalagi remedial ya. Jadi menurut saya rasanya kita nggak bisa menghakimi seseorang nggak fokus akademik tapi gagal organisasi. Itu salah kita sendiri sebenarnya. Justru banyak kok orang yang nggak berorganisasi, dia nggak ngapa-ngapain, malah ya nilainya malah banyak remedial gitu. Justru orang-orang yang berorganisasi dia yang malah nggak remedial tinggi. Kadang-kadang kan ilmunya banyak, dari teman-teman bisa nanya gitu ya. Iya, karena emang beda spirit orang yang organisasi sama spirit orang yang non organisasi. Saya melihat ya dari kacamata saya. Biasanya kalau orang berorganisasi itu biasa dengan tekanan sama udah pengen tanggung jawab, beda dengan yang biasanya teman-teman saya non organisasi itu ya selalu itu tadi, selalu mengandalkan teman, selalu mengandalkan sama lain gitu loh. Terus susah buat diajak kerjasama gitu. Itu sih kalau kerjasama dalam konteks belajar ya, bukan ketika ujian segala macam. Jadi ya tadi sih kalau menurut saya kita nggak bisa menghakimi Jidan nih gara-gara jadi presma nggak patuh akademik ataupun kayak gimana. Itu juga nggak bisa, karena realitanya saya pun tanggung jawab dengan akademik saya, nilai saya juga nggak turun-turun amat, IPK saya walaupun nggak besar ya karena orientasi saya bukan ke nilai, tapi setidaknya saya bangga dengan capaian akademik saya gitu loh. Jadi kita nggak bisa ini gimana sih nge-manage-nya. Kalau untuk nge-manage-nya ya pasti kita nggak bisa, pasti ada salah satu yang condong. Saya merasakan itu seperti salah satu ada yang condong, entah itu ke organisasi, entah itu ke akademik. Ada masanya kali salah satu yang condong. Ya. Karena saya juga kadang ya gitulah akademik suka
malas belajar kan, apalagi sekarang udah mulai tingkat-tingkat akhir. Iyalah waktu tingkat awal masih ada ambisi, tapi ketika tingkat akhir kayaknya yang penting nilai itu nggak remen gitu kan. Yang penting nggak ngulang mata iya, kuliah yang penting nggak gitu ya. ngulang mata kuliah. Jadi ya udah berjalan aja. Toh juga ketika di dunia kerja juga kita nggak nenteng cuman kertas ijazah aja kok. Kita melewati interview cuma nggak hanya ditanya nilai-nilai aja kok, tapi wawasan kita, banyaklah rekam jejak kita yang ditanya gitu kan. Itu tadi sih menurut saya setiap orang punya jalannya masing-masing, karena ya kita lihatlah semua punya jalan masing, dan ilmu pun nggak hanya menetap di satu orang gitu. Bahkan misalnya kayak contohnya gini, orang yang buat kopi ini nggak semuanya punya ilmu kopi, pasti ada satu orang yang menguasai ilmu kopi gitu kan. Iya, betul. Ada satu orang yang menguasai misalnya ilmu bikin mobil ataupun ini bikin mikrofon gitu. Kalau di agama juga sama, nggak ulama itu nggak semuanya pinter soal fikih. Iya. Pasti ada ahli fikih, ahli kiroat gitu kan. Itu tadi lah. Ada juga sejarah mungkin ya. Iya. Al ilmu li ta'malatnya kan, ilmu mah nggak menetap di satu orang semuanya gitu. Iya. Kecuali Rasul ya, karena Rasul gudangnya Suri ilmu. teladan Iya, ya. suri teladan kita. Udah Dia mah udah guru. Udah op ya. Iya, guru yang tanpa sertifikasi, pemimpin yang tanpa dibayar gitu kan. Itu Rasul lah. Kita ya pengen juga mencontoh Rasul, tapi itu tadi saya selalu belajar kalau ilmu itu setiap orang pasti punya jalan masing-masing, dan bahkan di keperawatan pun sama. Kayaknya nggak semua menguasai, misalnya Faiza di bidang maternitas mungkin menguasai, tapi di KMB Faiza agak kurang, kan kadang kayak gitu kan setiap orang. Kita nggak bisa menguasai semua ilmu. Jadi menurut saya salah orang kalau misalnya mengutuk kita, kamu bodoh, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi setiap orang pasti punya jalan dan potensinya masing-masing menurut saya, karena kita nggak bisa nyalah-nyalahin orang atau membodoh-bodohkan orang sih menurut saya ya. Iya, seperti kayak perumpama kan ikan itu nggak bisa memanjat gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya keahlian masing-masing gitu. Terima kasih Kak Jidan. Mungkin lanjut kali ya. Nah, kan Kak Jidan ini kalau misalkan mau jadi wawancara itu kan pasti ada banyak ya yang perlu dipersiapkan gitu tuh ya. Wawancara apa nih? Wawancara kayak masuk organisasi gitu tuh. Kayak misalkan tanya kelebihan, kekurangan gitu tuh ya. Selama Kak Jidan kayak bergerak gitu ya dari TOT sampai sekarang itu apa yang menjadi dasar gitu tuh ya? Mungkin karena saya public speaking atau saya merasa tanggung jawab gitu tuh ya untuk masuk ke organisasi sampai Presma sekarang gitu. Jadi yang menjadi dasar ya gitu Kak. Karena biasanya wawancara itu adanya Jidan waktu di TOT, ingat banget. Jidan paling terakhir tuh jam 8 malam Jidan baru diwawancara sama pengurus ya. Karena emang Jidan diakhirin pada saat itu. Karena dia merasakan wawancara di TOT sama di HMI sama di Ilmiki itu ngerasa wawancara itu. Kalau Jidan sih wawancara nggak pernah yang disiapkan ya, karena emang kita mengalir aja. Jidan nge-improve diri Jidan aja, apa yang ada di diri Jidan, apa yang bisa meyakinkan mereka pengurus gitu ya. Gitu loh. Dan yang bisa nih dipegang omongan Jidan, ini Jidan bakal ini, dan intinya kita di situ kan bukan menjual diri kita ya, tapi mempromosikan diri kita gitu, gagasan apa yang kita punya, terus kita bisa melihat peluang apa, kita bisa membaca peluang apa gitu kan di organisasi ini. Itu sih yang mungkin yang lebih jadi improve Jidan ya, ketika emang bukan malah kita berbicara, saya nanti Kak kalau kepilih bakalan seperti ini, bakalan kayak gini, tapi cuman ngomong aja. Ketika dipilih, ketika dipercaya justru malah jauh dari kata apa yang dia ucapkan pada saat organisasi. Kebanyakan seperti itu. Makanya ya Jidan ketika organisasi, ketika wawancara ya berusaha bersikap objektif aja. Ketika ya udah, kekurangan Jidan ini loh Kak, Jidan orangnya agak malas, pelupa, terus Jidan orangnya agak gini, tapi kelebihan Jidan Kak orangnya selalu pengen belajar kan benar. Itu sih paling kita harus mengakui kelemahan kita harus mengakui kekurangan kita. Itu juga salah satu mungkin bentuk ketawaduan lah dalam diri kita ya. Seharusnya jadi kita juga harus bisa, jangan hanya mempresentasikan keunggulan kita aja, karena ekspektasi orang itu bakalan tinggi. Ketika dia pinter nih, dia gini, dia banyak pengalamannya, tapi kita lupa untuk memberikan kelemahan kita apa, kekurangan kita apa. Karena itu juga salah satu nantinya bentuk kekecewaan orang kalau misalnya kita nggak kasih tahu, bisa hasilnya nggak maksimal gitu ya. Takutnya dikira kita yang ngebohong, padahal mah nggak
cuma nggak ngungkapin aja kelemahannya Iya, gitu tuh. misalnya kita omdo, misalnya kita organisasi. Gimana kalau misalnya, saya pertanyaan tentang organisasi ya. Gimana kalau misalnya ada rapat, terus kamu ada kegiatan keluarga misalnya. Bisa punya organisasi. Tapi pada nyatanya, Iya. ya untuk rapat pun susah. Kadang kan biasanya ada kayak gitu ya dinamika Iya, di organisasi. Dan itu luar biasa ketika jadi pemimpin sabarnya menghadapi kayak oke lah kalau misalnya di BEM saya udah nggak ngurusin hal-hal kayak gitu karena mereka udah bukan hal yang harus dikasih iya, tahu terus teman-teman ya. gini. Tapi rasanya itu terasa ketika di himpunan, ketika saya menjabat. Ya mungkin Jadi ketua. nanti Pak Iza juga bakal merasakan itu bakalan roda, mungkin nanti bakalan ada. Itu benar-benar luar biasa sabarnya. Bukan saya mengajar ya, tapi berusaha buat memahami kawan-kawan. Ya ketika mereka wawancara kan seperti apa bilangnya, tapi ketika pada kenyataannya jauh di luar ekspektasi. Tapi entah dinamika kita juga harus ketika organisasi kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri aja, kita juga harus berusaha memahami orang, kita juga harus berusaha tolerin pada orang kan. Jadi tadilah menurut saya itu satu hal bumbu-bumbu organisasi kalau kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, kan Kak Zidan ini sebagai presiden mahasiswa ya, kita tuh mengenal Kak Zidan tuh pasti, oh Kak Zidan tuh Presma gitu tuh ya, pasti gitu tuh. Nah tapi sebenarnya Kak Zidan ini mau dikenal sebagai apa lebih sukanya gitu, terus kenapa mau dikenal sebagai itu? Justru saya nggak mau dikenal sebagai Presma, bahkan pas jadi ketua pun saya nggak mau terlalu dibilang dibilang jadi ketum pres. Sebenarnya malu kayak gitu tuh, bukan malu ya, gimana ya, kurang kayak nyaman. minder kali gitu ya. Bukan minder, kurang nyaman. Jadi saya itu ya udah kalau teman-teman saya mendingan panggil Dan gitu, atau mungkin kalau makanya saya selalu kalau ngobrol juga Jidan gitu, nggak pernah Pres Jidan nih, nggak pernah kayak gitu. Maksudnya itu buat apa gitu. Jadi itu tadilah saya nggak suka, dan saya lebih dikenal sebagai seorang santri ya, karena saya selalu bangga gitu kan. Saya jadi seorang santri, oke lah, mungkin di samping orang-orang lah santri mau ngapain nanti dikasih makan cuma sama pulhu misalnya. Atau mungkin Zikir. iya mungkin nggak ada apa-apanya gitu misalnya, atau enggak. Tapi saya selalu bangga, kenapa? Karena saya jujur saya lahir dari keluarga pesantren, kakek juga kan kiai. Cuman itu tadi saya lebih bangga dipanggil sebagai seorang santri dan dikenal sebagai seorang santri, karena kalau di kampung saya, kalau di daerah saya nggak pernah menunjukkan saya pakai kemeja nih, nggak pernah. Kalau saya jujur, saya di kampung, di rumah nggak pernah nggak pakai kemeja. Ini tuh cuma di organisasi aja, cuma di kampus saya pakai kemeja. Di rumah itu sampingan aja udah. Kenapa itu? Nggak tahu, nyamannya kayak gitu, karena emang dari kecil selalu sampingan, baju polos, udah itu. Saya tuh udah nggak pernah pakai lepis aja, jarang. Saya tuh nggak pernah pakai celana kalau di rumah itu. Oke, mohon maaf, bukan ya, ini bisa disensor kan? Iya, Ya tapi emang, bisa kali. serius saya tuh nggak pernah, jarang pakai celana gitu kalau di rumah. Ini tuh cuman di Serang aja, cuman organisasi aja. Di rumah itu sampingan terus gitu kan, sarungan terus, pakai kaos polos, jadi nggak pernah. Jadi ya itu adalah lebih senang dikenal sebagai seorang santri kalau saya, karena saya selalu, walaupun nanti ya, walaupun nanti ibaratnya mungkin saya nggak tahu ke depannya saya mungkin jadi apa, saya mungkin jadi pejabat atau kayak gimana, amin ya. Amin. Amin, mungkin saya jadi pejabat ataupun jadi orang hebat, orang besar, tapi saya selalu pengen diri saya dikenal sebagai seorang santri. Itu sih. Iya. Kan gini kan ya Kak, kita kan pernah dengar gitu ya isu tentang demo buruh gitu ya. Mungkin kalau Kak Zidan nggak keberatan gitu tuh ya, sebenarnya ada kasus seperti apa di balik kejadian itu, biar kita juga nggak salah paham. Kenapa Kak Zidan tuh bisa terlibat di sana, terus kenapa alasannya seperti apa? Mungkin bisa Kak Zidan ceritakan biar kitanya juga nggak salah paham gitu tuh. Oke, terima kasih. Mungkin ini jadi ajang klarifikasi ya buat saya. Oke, mungkin menceritakan kronologisnya ya. Karena pada saat itu, malam itu saya selesai rapat internal BEM. Saya biasalah, itu tadi saya hubungin dengan senior saya. Dia bilang mau bahas temu nasional, karena emang saya kan kemarin baru pulang dari Gorontalo. Saya pengen ngobrol juga karena temu nasional harus kita siapkan. Dia sempat bilang sih, bawa aja teman-teman gitu kan, kita deklarasi. Cuman belum dikasih tahu tuh konteks deklarasinya apa. Biasalah saya, ya teman-teman juga biasa ikut saya kan. Iya. Biasa ikut saya, udah pada ikut. Tapi setelah sampai di sana, kita ada kayak kajian, menurut saya kajian Berat. bukan kajian berat. Apa kayak politik? Bukan, kajian kayak cuman kajian selewatan. Sedangkan teks itu sudah dibuat oleh, mungkin saya bisa sebut inisial aja ya. Iya. Inisial A udah dibuat gitu kan. Mungkin saya juga dengan Adinda saya juga ketum
ya MPSIKA ya pada saat itu kan. Terus juga ada teman-teman yang lain lah. Iya. Mereka juga lihat itu bentuk kajiannya, kajian selewatan aja. Dia cuma bahas kayak membenarkan, emang saya juga membenarkan pasal 207 KUHP itu ya, yang tentang pengerusakan fasilitas negara. Cuman ya di samping itu saya juga sering pikir ini kayak seperti melawan arus. Cuman karena posisinya kita udah Terlanjur masuk iya kali sudah ya. ada di sana, udah kayak ya biasalah kayak ngopi-ngopi kayak gitu. Kayak tadi bilang deklarasi untuk ambil sikap katanya. Saya nggak tahu kalau video itu bakalan dimasukin ke media ataupun kayak gimana. Kirain cuma ambil sikap dari Band Nusantara aja. It's okay lah karena saya membenarkan juga dalam hal tersebut itu kan. Di samping daripada motif apa, terus juga banyak yang bilang ditunggangi. Jujur saya nggak tahu soal itu karena saya nggak sampai situ. Karena itu tadi kalau misalnya ditunggangi saya juga pasti ikutan hilang. Tapi di samping itu saya berusaha buat tanggung jawab karena saya ngerasa ada di situ dan saya menjadi komander kawan-kawan juga deh. Itu karena banyak yang terseret dari segi elemen-elemen instansi, diri saya sendiri, dan itu benar-benar ngejedak juga sih saya. Jadi rasanya ketika apa yang sudah saya bangun sekarang, grafik yang semakin naik gitu kan, di akhir tahun kemarin benar-benar terasa banget walaupun pure saya nggak tahu apa-apa mengenai hal tersebut. Dan misalnya ditanya itu ada motif apa sih saya jujur nggak tahu tentang motif kemananya, itu ditunggangi nggak sih jujur saya juga nggak tahu karena itu tadi itu cuman malam yang menurut saya ngerasa jadi kayak kok gue kejebak gitu kan, kok gue ngerasa kayak dibohongi atau bodoh banget sih gitu kan. Ketika dipikir lagi benar juga. Jadi kan ketika dalam konteks hukum itu oke, benar, saya juga membenarkan karena ada pasalnya. Tapi ketika kita berbicara tentang pandangan sosial ya, kita pandangan sosial itu salah besar karena disangkanya saya dengan teman-teman yang belakang berafiliasi dengan mungkin yang bersangkutan ya dengan gubernur. Tapi jujur saya nggak ada untuk keterikatan dengan gubernur. Mungkin nggak tahu saya juga motif inisial A ini seperti apa. Cuman di samping itu saya kurang tahu mengenai ditunggangi atau tidak. Terus katanya itu mah cuman kayak apa sih? Cuman pengen jadi pansos gitu iya pansos, pengen dapat kursi. Sekarang rasionalnya kayak gini, kalau misalnya misalnya sebejat-bejat saya kalau misalnya pengen dapat kursi, kan rasionalnya PLT bentar lagi. Misalnya saya ada keterikatan dengan Pak Gub ataupun dengan yang bersangkutan. PLT kan akhir Maret ini Pak Gub udah selesai, otomatis beliau udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Jadi saya kan lulus di 2023 nanti profesi kan. Itu kan nanti udah mulai masa-masa pencalonan gubernur baru dan itu udah ada PLT baru. Iya, betul. Lantas saya mau minta ke siapa gitu kalau misalnya rasional lah ya. Tapi di samping itu itulah mungkin ini ujian juga, cobaan, teguran lah buat saya untuk kedepannya lebih hati-hati dan mungkin banyak pelajaran yang saya dapat, banyak hikmahnya juga. Dan saya mediasi dengan guru sendiri gitu kan, dengan teman, bahkan kok ada koordinator pusat juga datang ke sini kemarin tuh, bahkan sampai pimpinan juga sedikit khawatir, jadi takut kenapa-napa segala macam. Tapi enggak Pak, ini tanggung jawab saya, ini emang yang harus saya selesaikan karena saya terseret di sini dan saya juga harus selesaikan ini. Walaupun konsekuensinya saya bisa mati, di DO bisa DDO, itu di internal. Tapi ketika saya nyamperin guru posisi panas kemarin mediasi, konsekuensinya bisa mati saya karena itu tadi orang lagi panas, kita yang ada di situ datang. Tapi dengan itikat baik saya ajak tabayun, saya ajak musyawarah, saya menjelaskan kronologisnya seobjektif mungkin karena saya juga ngerasa saya lahir dari keluarga buruh. Bapak saya buruh juga, walaupun pabrik ya, walaupun bapak ada pabrik. Tapi keluarga saya juga kebanyakan buruh. Masa saya mencederai bapak saya sendiri? Masa saya mencederai om saya sendiri, keluarga saya sendiri? Jadi menurut saya itu hal yang paling konyol kalau misalnya itu terjadi ya. Makanya itu saya menjelaskan kalau misalnya saya mengklarifikasi seobjektif mungkin karena yang pada awalnya saya nggak tahu dengan motif yang terselubung ini gitu loh. Yang tapi bakal terjadi gitu ya. Dan nggak tahu impactnya bakalan sampai sebesar ini gitu. Sebesar benar luar biasa impactnya. Kemarin saya juga sempat sedikit menyerah dalam organisasi, tapi itu tadi ternyata banyak orang-orang yang melakukan di belakang saya ketika, dan saya selalu berprinsip kayak gini, kalau misalnya nggak salah dan benar ya itu tadi kita harus berani bertanggung jawab walaupun itu tadi kita nggak salah, tapi yang namanya pemimpin kita lihat tanggung jawabnya.
Dan tadi saya nggak hilang, saya ada, saya hadir, saya menyelesaikan itu gitu loh. Jadi ya saya nggak pernah takut walaupun konsekuensinya apapun itu. Kalau misalnya itu tadi ya, kalau misalnya saya terseret atau kayak gimana. Karena di samping itu merusak elektabilitas juga. Karena kan kita nggak tahu ke depannya nama baik kita kayak gimana. Karena jujur kayak gini, ini mungkin jadi alat klarifikasi juga. Iya. Saya, orang-orang terdekat saya nggak mungkin percaya karena nggak mungkin Jidan karena tahu saya. Iya. Tapi kan orang luar sana berasumsi mungkin ya dengan asumsi-asumsi mereka mengkonsumsi asumsi-asumsi liar menurut saya. Itu kan giringan opini ya. Itu juga kemarin seperti kelihatannya dipolitisasi juga. Cuman ya menurut saya apa ya? Itu hal yang harus saya selesaikan gitu untuk membersihkan orang-orang terkait, untuk orang-orang yang saya bawa, untuk instansi, untuk jabatan yang sekarang saya pakai juga gitu loh. Jadi untuk motif-motif dari inisial A saya nggak tahu karena sampai mananya, karena ya saya sekarang lagi fokus internal dan itu banyak hikmahnya sih menurut saya dan benar-benar kerasa juga, dan itu yang menyadarkan saya. Sekarang yang tadinya mungkin saya sempat kayak ya mungkin sedikit kayak kan karena jarang di rumah ya, ngaji kayak segala macam juga udah mulai kurang lah, udah mulai bukan lupa ya tapi kurang lah gitu kan. Udah seminggu sekali aja enggak, kadang kan pengajian ya, biasanya kan hampir tiap hari gitu karena di lingkungan pesantren. Tapi ada hal kemarin itu ngerasa kayak hablum minallah juga mulai terjalin lagi gitu kan. Saya ngerasa oh bener, di samping itu banyak orang yang sayang sama saya, tapi di situ banyak orang yang mungkin pengen jatuhin saya. Tapi itu tadi lah, saya yakin ya kalau misalnya saya nggak salah, saya bakal nyelesain itu dan saya hadepin gitu. Jadi ya nggak perlu terlalu takut ya. Iya, dan berlebihan. Dan itu sekarang udahlah ya, mungkin itu hal yang menjadi pelajaran buat banyak orang, buat saya pribadi, buat pimpinan juga. Kemarin juga Bu Ella bilang iya, dan ini juga jadi pelajaran buat saya, buat semuanya lah. Kalau misalnya itu tadi lah, ketika kita berucap, ketika kita bilang harus ada pertimbangan, harus ada omong. Biasanya kan kayak gini kan orang, apalagi kebanyakan kita semua, kita biasa menjadi hakim di kesalahan orang lain dan kita biasa menjadi pengacara di kesalahan kita sendiri, ya kan? Bener nggak? Betul banget. Kita biasa menyalah-nyalahkan orang, kita biasa kayak dia mah kayak gini. Tapi nggak sadar salah sendiri. Dia mah kayak gini orangnya, dia mah punya ini, dia mah suka kayak gini. Saya kayak gitu kan orang-orang, mungkin bahkan itu sih yang menurut saya kebanyakan orang, bahkan mahasiswa juga ya, yang harusnya punya kritis kayak gimana gitu. Jadi kebiasaan banyak orang sekarang itu tadi banyak menghakimi orang, tapi dia lupa dia selalu menjadi pengacara di kesalahan dia sendiri. Tapi banyak yang membenarkan kesalahan dia, saya mah gini, saya gini. Menurut saya itu tadi lah, zaman sekarang kadang orang yang salah juga pengen dibenarkan. Cuman itu hal yang salah, kita ketika salah harus mengakui kesalahan itu gitu loh. Ya begitulah mungkin yang bisa saya klarifikasi mengenai hal itu. Mungkin cukup juga ya, karena emang udah selesai juga kasus itu, udah mulai kolidon dan hikmahnya emang saya dengan pimpinan guru yang di Provinsi Banten sekarang malah lebih dekat gitu dengan ada kasus kemarin. Bahkan sering teleponan sama ketua PSPP itu Kota Cilegon, namanya Pak apa sih namanya, Pak Lukman apa, Pak Ismail. Kalau Pak Lukman yang ada di, terus Mbak Intan juga, biasanya Mbak Intan dia ketua di PSPP Provinsi Banten, dia luar biasa, dia satu-satunya perempuan yang menjadi pimpinan di sana. Bahkan sampai kemarin saya klarifikasi pun beliau nangis karena emang tadi saya menjelaskan objek, dan saya juga hampir nangis gitu kan karena saya juga sedikit banyak tekanan juga dari mana-mana. Tapi itu tadi lah, saya sekarang malah terjalin chemistry saya dengan pimpinan guru. Bahkan Pak Ismail sering nanya, main nih ke rumah kan, sekarang kemarin juga main ke rumah gitu kan. Beliau gimana Jidan, udah bisa tidur? Udah Pak sekarang mah. Gara-gara itu ya berarti ya, iya, tahu bisa tidur. Dia tahu. Ya tapi sekarang saya juga udah mulai punya chemistry dengan para pimpinan guru. Itu sedikit mungkin menambah relasi saya, menambah. Ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya juga. Mungkin itu juga jadi pembelajaran saya sih buat kedepannya lebih hati-hati lagi dan nggak mudah percaya sama orang, karena kita nggak tahu kan, walaupun sedekat apa orang sama kita nggak tahu dia punya motif apa ataupun bisa ya mengandalkan kita seperti apa. Itu sih yang mungkin curiga ya. Iya. Menanamkan curiga tapi tidak seuzon gitu. Mungkin itu yang Kak Zidan maksudkan. Jadi mungkin klarifikasi tentang isu demo buruh kurang lebih teman-teman bisa pahamin ya, kalau misalkan tindakan itu sebenarnya tidak disengaja dan juga bisa dibilang dijebak. Cuman alhamdulillah juga sekarang hubungan sama kepala buruhnya itu sudah lebih baik ya. Sudah bisa sering komunikasi, bahkan sudah saya kayak
saling komunikasi, pokoknya udah lebih deket gitu, ada hikmahnya. Terus juga buat teman-teman sekalian juga ada hikmahnya kalau misalkan kita itu nggak gampang terpercaya sama orang lain, meskipun emang orang itu deket gitu. Bukan karena kita itu seuzon sama dia, tapi curiga gitu ya. Karena kita nggak tahu sedekat apapun itu bisa seseorang itu melukai kita gitu. Oke, mungkin ini masuk ke dalam pertanyaan terakhir ya. Kita Oke. mungkin tadi kan bahas yang berat-berat nih ya. Berat-berat. Sekarang kita bahas yang mungkin agak sedikit unyu-unyu atau gimana gitu deh. Oke. Ya, mungkin boleh tahu gitu tuh fun faktanya Kak Zidan itu seperti apa gitu tuh. Fun fakta, Zidane ini apa ya? Mungkin ada orang tahu. Yang pertama itu Zidane ini cengeng. Oh, Kebanyakan orang lihat Zidane tegar ya. iya. Zidane Tegas emang ya. tegas, ataupun mungkin orang banyak yang segan ke Zidane, tapi ketika sendiri, apalagi ketika sama orang-orang yang dekat sama Zidane tuh orangnya cengeng. Orangnya cengeng. Jujur sih, pasti Iya, iya. ini lagi jujur. Tapi emang orangnya cengeng jujur. Orangnya cengeng, bukan cengeng dalam arti nangis ke orang gitu. Enggak, tapi kalau lagi sendiri kadang suka tadi lah. Pikir masalah. Iya, bukan bikin masalah, tapi kayak pengen kasih yang lebih, pengen ya itu tadi namanya orang yang suka kadang visioner lah, kita mikir visioner, mikir ke depan, pengen gini, terus orangnya perfeksionis. Kalau misalnya enggak sedikit aja kurang gitu, rasanya kurang aja gitu kan, pengen lebih Ganjel lebih, kadang-kadang. iya ganjel. Jadi ya itu tadi lah. Yang pertama mungkin fun fact-nya cengeng orangnya, karena saya juga mengakui itu sering ya Iya. nangis kadang kan kalau Ya sendiri. apalagi kita kemarin gini kemarin juga pas buru itu sempat kayak nyadarin saya juga kan. Jadi ketika banget ya sholat juga suka sendirinya aja gitu nangis. Ya begitulah. Terus Oke. mungkin Zidane ini apa ya? Orangnya iseng. Iseng dalam hal apa nih? Biasanya orang lihat Zidane diem gimana kan. Orangnya ini iseng, sebenarnya orangnya jahil banget. Apalagi jadi dulu cerita aja zamannya SMP itu pernah, jadi orangnya namanya iseng ya, tangannya nggak bisa diem gitu kan. Jadi mainin korek, ngebakar celana orang sampai bolong gitu kan, sampai dia nangis, dia mau berantem. Kayaknya ragu gitu kan sama Zidane kan, karena tahu dulu tuh Zidane orangnya suka apa sih kalau berantem itu kayak gitu kan tadi kan, panjang gitu kan rasanya. Makanya dia sedikit malah nangis kan, malah kayak gitu. Terus pernah juga berantem sama teman sendiri cuman karena Zidane, salah Zidane, biasalah suka ngeledekin bapaknya gitu kan. Jadi ngeledekin orang tua kayak gitu kan. Jadi dia bapaknya itu kan tukang daging gitu kan. Jadi diledekin, "Wih, bapak lu mah pembunuh," kata gue. Dia, "Wih, apaan?" "Iya, pembunuh kebo," kata. Kayak gitu kan, pembunuh kebo kan. Trauma nggak tuh? Iya, terus dia salah Zidane awalnya karena Zidane yang membersihkan api. Terus dia malah cuma ngaruhin doang, nyebut nama orang tua. Langsung marah kan, itu langsung main hajar aja. Itu zaman dulu ya, zaman SD. Dan itu panjang urusannya sampai orang tuanya datang dan berantem itu bahkan sampai dia nggak sadar karena dia sampai Zidane sempat pingsan. Iya, karena emang luar biasa dulu tuh masa kecil Zidane tuh emang jahil parah. Bener kalau misalnya cerita sampai kakek waktu dulu karena dia sering berantem ke bapak kayak gini, tuh kan kerasa sebenarnya. Karma sama ke anak kayak gitu. Iya. Jadi karena bapak juga dulu kayak gitu katanya. Nular kali gen. Iya. jadi bapak juga dulu kayak gitu. Jadi sempet kayak bapak tuh sama ada jelek. Kan orang tua ada kebun ya. Bapak tuh pengen apa gitu ataupun dia punya masalah apa gitu. Sampai acak-acak kebun itu dia bawa golok sampai pohon pisang habis semua. Kalau misalnya si salam dari BJ itu kan cuma nonjokin ya. Iya. Kalau bapak enggak, semua ditebangin. Semua ditebangin serius. Makanya emang luar biasa. Makanya tapi alhamdulillah sekarang sedikit lebih kalem. Iya, lebih kalem. Karena tuntutan juga. Tapi jujur Zidane yang asli itu jahil parah, iseng orangnya kan. Bahkan orangnya kadang kalau lagi gabut nih, ada aja gitu yang jadi apa ya, bahan nih buat ngisengin orang. Bahkan yang biasa Zidane isengin itu adik sendiri. Cewek. Biasanya emang gitu. Adik sendiri itu luar biasa. Kadang dia lagi tidur, Zidane masukin masako mulutnya. Sumpah, serius. Tapi itu terjadi. Zidane itu luar biasa isengnya. Karena emang orangnya kayak gitu, enggak orangnya bener-bener iseng ya. Tapi bukan benci ataupun pengen ngelukain nih. Tapi itu tadi orangnya ada aja gitu yang kadang-kadang iseng itu pengen buat menghibur diri sendiri atau emang kayak atau enggak ada tapi pengen jahil aja gitu tuh. Emang jahil aja, emang kayaknya orangnya seneng gitu tuh ngejailin. Tapi sekarang setelah beranjak dewasa udah mulai kayak memposisikan diri ya, apalagi sekarang jadi Presma. Maulah kayaknya selang-selangnya ataupun kayak iseng ataupun
gimana ya? Itu mah mungkin hal-hal yang orang-orang terdekat Jidan aja yang tahu. Tapi serius gak kelihatan loh kalau suka Iya, iseng. bahkan banyak orang yang nggak nyangka juga. Ih, kirain mah Kak Jidan pendiam. Kirain mah Jidan pendiam. Ih, ternyata orangnya agak sedikit gini ya. Egrek. Iya, agak egrek bisa. Agak sedikit bawel lah misalnya. Terus banyak omong juga. Emang kayak gitu orangnya. Jadi nggak kalau misalnya belum kenal sama orang ya udah EGP gitu. Emang gue pikirin. Jadi orang seringan kayak gitu. Orang keseringan EGP ya udahlah gitu. Bukan urusan gue sih kan. Bukan orang nggak kenal amat juga. Atau Iya. tapi kalau orang yang udah deket luar biasa ininya antusiasnya sama orang itu ketika ngobrol kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, target usia Kak Zidan nikah itu umur berapa gitu? Aduh, berapa Atau ini kalau kan? lulus kuliah langsung nikah apa? Enggak sih. Kalau target sih enggak terlalu menargetkan ya, karena ketika lihat usia nikah kita juga harus mikirin siap mental dan siap finansial juga. Matapang hati juga ya? Iya, matapang hati juga karena kan nggak mungkin salah pilih dan yang pastinya dari orang tua sih. Karena saya nggak mau ketika saya punya tanggung jawab lain nantinya belum ada dari orang tua. Jadi kalau misalnya proposal mah saya nikah juga nunggu hasil orang tua. Oh. Jadi ya mungkin untuk saat ini mah kita masih Fokus fokus dulu. kuliah gitu kan. Orientasi kita masih belum sesuai karena emang harus banyak pencapaian yang harus kita capai gitu loh. Jadi ya banyak mimpi-mimpi juga kan yang harus dicapai kayak dulu. pengen kayak pengen gue mah masih pengen enak kayak gini loh, masih pengen. Kadang-kadang pengen masa muda dulu gitu Iya, tuh kan, ya. katanya kan peribahasa kayak gini ya. Kalau perempuan nikah itu katanya kehidupan baru. Apa sih awal dari kehidupan? Iya. Tapi katanya kalau laki-laki nikah itu akhir dari kehidupan. Itu siapa itu? Ya tapi enggak, itu cuma itu aja ya. Cuman itu tadi lah. Kalau saya pribadi pun mungkin nunggu ridho dari orang tua dulu. Untuk saat ini ya masih belum ada plan, tapi plan sih enggak kurang dari 30, umur dari 30 sih. Gitu ya. Oke, baik. 28. Ini ada yang nanya gitu ya. Ini pertanyaan semua ini dari yang IG semua. Astaga. Ada yang Biasa jahat, lah ya, ini. ada yang jahat juga enggak? Enggak kok. Oh enggak serius nih. Iya serius kok ya. Ini biasanya yang nanya kayak gini tuh cewek ini mah, udah cewek semua yang nanya ya. Kak Zidan punya doi atau gimana gitu? Udah ada punya pegangan atau udah punya doi gitu? Untuk someone spesial ada. Oh, ada. Ada untuk penyemangat. Cuman ya untuk pacar doi konteksnya gimana sih? Ya dia orang istimewa gitu. Orang istimewa ada. Untuk support system ya? Bisa jadi. Awas tuh potek hatinya tuh. Oke, lanjut ini ya. Ini pertanyaan terakhir ini. Kak Zidan mau punya 2 istri enggak? Kalau mau boleh gitu tuh sebar link gitu tuh Google Form. Hah? Buat pendaftaran. Enggak. Jadi kalau 2 istri. Ada cerita lucu juga kalau untuk soal 2 istri ya. Jadi hal ini bercandaan yang pernah Jidan tanyain ke mama. Iya, Jidan serius sumpah pernah nanyain ke mama. Mah Jidan boleh nggak kalau punya istri 2? Itu luar biasa mama marahnya. Kira itu Jidan bercanda, mama bakal nanggepin bercanda ya. Itu luar biasa mama marahnya. Mau nih Jidan, walaupun jadi orang juga katanya. Luar biasa itu marahnya. Wah jangan sampai nyakitin hati perempuan katanya, karena ya mama juga perempuan pasti merasakan hal di posisi itu gitu kan. Ketika bapak misalnya kalah kan pasti mama juga sakit hati gitu kan. Dan itu mungkin sama, terbagi lah. Iya, mama juga nggak mau sampai Jidan kayak gitu. Untuk planning 2 istri ya, satu istri juga kan belum ada yang pasti gitu kan. Takutnya. Iya, jadi ya udahlah, kayaknya masih jauh untuk pikiran ke sana ya. Jadi ya kalau misalnya untuk istri doakan aja. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kelihatan nggak punya duit atau kayak gimana, tapi tahu-tahu ada undangan aja gitu kan. Jangan lupa diundang loh di sini ya. Iya, kan tapi nanti masih lama kan. Coba tahu Kak Iza dulu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Ada nggak gitu kesan pesan yang ingin Kak Zidan sampaikan kepada kita semua, atau kayak sama-sama angkatan Kak Zidan, kayak misalkan ayo selesaikan dulu skripsinya, jangan nikah dulu gitu tuh ya. Terus ayo juga semangat kuliahnya. Ada nggak kesan-pesan apa aja boleh gitu? Kalau kesan bukan pesan ya, harapan Zidan sih, bukan harapan, gimana ya, kesan pesan dari Zidan sendiri untuk teman-teman. Pastinya untuk diri sendiri juga banyak tau. Tapi kalau dari Zidan sih yang penting satu sih, ketika kita berbuat apapun
itu nggak ada takaran perhitungan dan karena seharusnya ya apa yang kita perbuat, apa yang kita udah usahakan, kemanfaatan yang udah kita tebar, terus kebaikan yang udah kita perbuat itu juga jangan ada embel-embel penghargaan dari orang, jangan ada embel-embel penghormatan dari orang. Itu kayak ikhlas aja sih menurut Jidan, karena emang berat juga ketika kita berbicara ikhlas, karena Jidan sendiri pun seperti itu ya, kadang suka iya bilang ikhlas tapi kadang gue nih dulu mah kayak gini nih tapi orangnya dia mah kayak gini ke gue gitu kan, kadang Iya, ada perhitungan kayak gitu kan. kadang-kadang. Tapi tadilah saya pengen ini untuk apa ya, untuk semuanya dan untuk saya Iya. pribadi juga. Ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita membuat kebaikan, menebar kemanfaatan, itu udah jangan ada konteks embel-embel. Nerima imbalan. Iya, A, B, udah itu udah lupain konteks kita. Jadi kayak Ingat kayak BAB aja udah dilupain. iya udah kayak kalau udah buang udah gitu. Kalau kita udah berkebaikan udah gitu, lupain. Udah jangankan diucapin, di hati aja kadang jangan sampai gitu. Pengennya kayak gitu sih, tapi ini untuk saya sendiri dan untuk mungkin kebanyakan orang. Mungkin itu untuk semangat ya, mungkin setiap orang pasti punya motivasi. Karena kalau motivasi mah Beda-beda kadang-kadang ya. iya beda-beda orang, dan setiap orang pasti butuh motivasi, dan itu nggak sekali gitu kan, motivasi terus. Walaupun kadang apa sih sekedar motivasi tanpa ada action, apa sih sekedar motivasi tanpa ada usaha gitu kan. Tapi ya orang juga sama kayak batu akik gitu kan, harus ada asa. Walaupun nanti ini lagi motor juga sama kan, harus Iya. dicuci nanti kotor lagi ya, kayak gitulah kita juga harus mandi nanti juga kotor lagi. Jadi tadilah ya, kalau untuk motivasi ya karena saya juga bukan motivator ya karena saya juga selalu bergaining sama pikiran saya sendiri tiap malam, selalu itu tadilah hal yang bisa saya benarkan dan hal yang bisa saya salahkan, karena kita selalu dilanda overthinking segala macam. Tapi ada satu hal yang mungkin menjadi harapan saya, yang menjadi mungkin kekuatan saya buat ya selalu bangkit, selalu berbenah, dan selalu pengen memperbaiki diri untuk depan. Mungkin itu aja. Insyaallah ya teman-teman, hari ini kita bukan hanya mendapatkan kayak ilmu gitu, kita juga tahu pelajaran, pengalaman dari Kak Zidan yang kisah kita terima. Jadi kalau misalkan bisa saya simpulkan ya, dari kata Kak Zidan itu usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil. Kita kan tahu ya usaha Kak Zidan itu seperti apa, dari TOT sampai SIKA sampai Presma sekarang gitu tuh ya. Nah tentu saja kayak misalkan pengorbanan waktu, pengorbanan finansial yang Kak Zidan lakukan sekarang ini mungkin belum menemukan hasilnya, tapi pasti ada hasilnya karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu juga kayak misalkan tadi Kak Zidan bilang gitu kan, kalau misalkan apa yang kita tanam itu pasti yang kita tuai. Kayak misalkan ya padi, kita tanam padi pasti tumbuhnya padi, kita nanam gandum pasti tumbuhnya gandum. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita nanam jagung tumbuhnya koko crunch, itu nggak mungkin guys. Nah, jadi kalau misalkan selagi kita melakukan hal positif, pasti berbuah positif. Jangan mengharapkan imbalan. Karena sesuatu yang berbuat baik, walaupun sedikit, itu malaikat tidak akan pernah lupa mencatatnya. Meskipun bukan orang lain yang berbuat baik sama kita, tapi yakin, Allah itu pasti berbuat baik juga ke kita. Pasti baik banget ya. Kita oksigen kayak gini aja ya. Kalau misalkan dihitung itu bermiliaran itu bisa habis gitu ya. Tapi Allah itu maha baik ke kita. Ya, kayak misalkan kita jarang sholat aja, tetap dikasih oksigen. Coba aja Allah pending 5 menit aja, udah blak-blakan semua itu. Gitu ya guys ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian kali ya Kak Zidan. Mau sekali kan ngasih gitu. Oke, mungkin Kak Zidan boleh nih diminum dulu kopinya, nunggu tuh ya. Kita ya kan abis banyak ngomong gitu ya. Kita kasih ilmu, bolehlah diminum-minum dulu. Gimana enak? Pahit. Di situ kan ada cinta loh Kak Zidan. Rasanya kangen juga kan? Iya kan suasana nih ya. Karena apalagi... dulu saya ada di posisi kayak Pak Ija gitu kan. Iya, pasti kangen juga nih pakai PDH merah. Oker dong. Soalnya yang buatnya Jidan yang desain. Oh yang desain Jidan. Iya. Kangen banget dong pasti. Iya. Tapi masih ada kan bajunya? Ya sih ada. Dipinjam Dika lah. Iya. Keciduk kan tuh. Iya. Oh ya, gimana nih Kak Zidan skripsinya nih? Udah nyampe berapa nih? Belum sih kalau untuk garapan karena nanti, tapi udah ada tekanan ya dari pimpinan. Zidan, kamu Presma harus contohin yang benar katanya. Jadi Maret harus bersempro. Siap Bu. Walaupun dalam hati parah amat sih gitu kan. Tapi udah ada planning kayak misalkan judul gitu.
Udah sih, bahkan udah ada sedikit yang mungkin Zidan baca-baca juga. Cuman kan namanya judul kan belum ACC ya, belum Iya. bimbing ya. Cuman kalau untuk arahnya nanti kemana, untuk konsepannya udah disiapin sih. Oke, kasih Kak Zidan ya. Ini sebagai rasa terima kasih kita dan juga buat kenang-kenangan. Tadi kan Kak Zidan bilang kangen sama kita kan. Jadi kalau misalkan kangen dilatih aja di sini, kita ada senyuman di sini ya. Ya, tapi ya pokoknya sekali lagi terima kasih banyak banget kepada Kak Zidan udah mau ngasih waktunya, luangnya, ilmunya ya. Semoga lelahnya menjadi barokah gitu ya. Mungkin ini tidak seberapa ya, tapi tolong jangan kapok kalau misalkan kita undang lagi ya Kak Zidan ya. Enggak lah. Balik. Balik. Mau dokumentasi dulu? Iya, boleh. Dah, oke. Kasih ya. Iya, mohon disimpan baik ya Kak Zidan ya. Oke teman-teman ya, tak terasa kita sudah hampir di ujung acara gitu ya. Nah sebelumnya saya Feza Fatika sebagai perwakilan HMPSIKA UF meminta maaf sebesar-besarnya jika teman-teman itu merasa tersinggung dengan kata-kata saya gitu ya. Baik yang disengaja atau tidak sengaja. Atau mungkin karena ngeliat muka saya kesel gitu tuh ya, nyebelin. Enggak guys, ini sebenarnya mukanya kalem gitu, baik hati gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tersinggung karena muka saya kah, karena kata-kata saya kah, sebenarnya orangnya baik kok guys ya. Dan buat semuanya, terima kasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa klik like. Kalau misalkan kalian juga ingin berbagi kepada orang lain, jangan lupa klik share, oke? Dan kalau misalkan kalian punya ide-ide menarik, kayak misalkan ide buat tema selanjutnya apa, terus narasumbernya siapa, boleh banget, oke? Di-share di kolom komentar. Pokoknya jangan kapok juga nonton video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan ke dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong ini Maya, jangan dilaporin ke Pak Jokowi. Karena saya hanya manusia biasa yang tempat salah dan dosa ya. Kalau tempat nama kamu itu di hati yang terdalam. Kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.